marilah kita lanjut. Jadi sekarang ya kelima tadi kita lanjutkan. Mata pencaharian meliputi berburu dan meramu. Berburu dan meramu terjadi pada bangsa Indonesia pada zaman dulu kala. Kalau meramu itu berarti bukan meramu jamu gitu, bukan ya. Meramu itu artinya mencari buah-buahan yang ada di hutan untuk dimakan. Kalau berburu itu mencari hewan yang ada di hutan untuk dimakan. Makanan kita sehari-hari adalah hewan itu yang diburu bersama-sama, nanti dimasak bersama-sama, dimakan bersama-sama gitu ya, dan mencari buah-buahan. Lah kalau seperti ini kan lama-kelamaan di hutan itu juga nanti akan punah, kan habis kalau dicari terus-menerus. Kalau buah gitu bisa setiap saat itu berbuah gitu ya. Tetapi kadang-kadang kan apa yang ada yang disediakan alam di hutan itu kadang-kadang ada juga kan yang tidak bisa dimakan gitu. Kemudian setelah itu berkembang menjadi menangkap ikan. Nah, nenek moyang kita sudah mulai tidak hanya berburu saja, tetapi mulai menangkap ikan di laut gitu ya, secara bersama-sama. Nanti hasilnya dimakan bersama-sama. Kemudian yang ketiga, mulailah bercocok tanam di ladang. Berpikirnya sudah meningkat. Kalau kita hanya jaga makanan yang dari hutan, itu nanti tidak cukup. Kalau semakin lama semakin banyak berkembang masyarakatnya gitu. Akhirnya bisa berpikir sampai ke bercocok tanam. Berarti mencari biji, ditanam, dan kemudian ditunggu. Nah, ini di ladang itu. Misalnya menemukan biji jagung. Jagung ini akhirnya ditanam gitu ya. Terus ditunggu. Karena ditunggu akhirnya bercocok tanam, menetap. Kehidupan manusia mulai menetap. Kalau dulu ketika berburu dan meramu, menangkap ikan itu kan pindah-pindah. Oh, di sini ikannya tinggal sedikit, pindah. Oh, di sini hewannya sudah sedikit, pindah. Hidup mereka berada di dalam gua-gua gitu ya. Atau hidup punya rumah tapi di atas pohon gitu ya. Nah, ini setelah bercocok tanam dan menetap, masyarakat itu mulai terbentuk gitu ya. Kemudian yang selanjutnya itu peternakan ya. Dalam masyarakat akhirnya kalau hewannya diburu terus-menerus, semakin lama semakin punah ya. Kemudian mereka bisa menciptakan untuk beternak hewan apa yang bisa dimakan, yang enak untuk dimakan dan dipiara, dan nanti akan bisa mencukupi kebutuhan manusia. Contohnya beternak macam-macam ya, ada ayam, ada angsa, bebek, sapi, kambing, dan seterusnya. Kemudian nenek moyang kita mulai memasuki masa perdagangan. Wis kenal karo barter ya kalau dulu ya, ijol-ijolan gitu kan. Saya punya keramik di ijoli merica gitu ya, misalnya semacam itu. Nah, yang sekarang ini yang ngetop itu justru bidang jasa. Nah, sekarang ini luar biasa, apalagi zaman online gitu ya. Kita itu kan banyak belinya itu kan melalui toko-toko online ya, bidang jasa. Dulu pernah sebelum ada corona ini kan pernah saya membacanya, nanti pada suatu saatnya nanti itu yang akan berkembang sangat baik itu dalam bidang jasa. Dan sekarang ini ternyata jasa online itu wah luar biasa. Tapi bidang jasa tidak hanya itu saja anak-anak ya. Dalam bidang jasa ini juga ada misalnya jasa untuk menyetrika, jasa untuk masak gitu ya. Itu dalam bidang jasa semuanya. Masyarakat sekarang ini kebanyakan mengandalkan bidang jasa. Berikutnya sekarang yang keenam, yaitu dalam bidang teknologi dan peralatan. Nah, kemajuan teknologi di dunia yang berasal dari sistem pengetahuan yang berupa alat-alat produksi. Ini anak-anak silahkan baca sendiri, ada di halaman 34 anak-anak, yang meliputi, mari kita buka bukunya, alat produktif ya. Dalam bidang peralatan itu memunculkan alat produktif, alat untuk memproduksi gitu ya. Ada alat distribusi, memproduksi, ada alat distribusi untuk mengirim, untuk menyetor, ada transportasinya untuk mengangkutnya,
dan ada alat komunikasi. Ini semuanya ada diciptakan karena budaya manusia di dunia, bukan di Indonesia saja. Masyarakat Indonesia juga melakukan. Saya rasa cukup dulu, nanti kita lanjut.